Qala musannif ya rahimahullahu taala, di kitab beliau ini kitab yang cukup bagus. Anaknya 3 jilid, Kiai. Anaknya 3 jilid langsung. Jadi buku beliau ini 3 jilid. Kalau kita belajar semua nahwu di sini insya Allah tercukupi. Tapi kita cuma 1 jilid ini sudah bisa baca kitab gundul. Tidak usah lama-lama ya. Maksudnya bisa baca kitab gundul. Kalau 3 jilid ini, kalau anak hitung 1 tahun kalau belajar. Nah, 1 jilid dulu. Jadi jilid berikutnya itu adalah mempraktek baca kitab. Baik. Nanti insya Allah anak arahin. Insya Allah anak berharap belajar kita ini belajar ya sampai lulus bisa baca kitab gundul. Ya. Baik. Nah, kita baca sedikit dulu. Ya. Sebelumnya kita udah belajar al-kalimah, al-harf, jumlah mufidah, ya, terus aksamul huruf. Terus selanjutnya kita belajar isim, fiil, huruf, pengertiannya. Nah, tanda-tandanya ya sebelum setoran ya. Alamatul isim ada 4 di sini. Khofat ya, akhirnya itu kasroh. Kalau akhirnya kasroh pasti isim. Terus at-tanwin, kalau ada tanwin ya, atau kita dulu di qiraati dhammah tanwin, kasroh tanwin, fathah tanwin. Nah, itu fix, itu isim. Terus ada alif lamnya ya, itu isim. Terus didahului oleh huruf jar. Huruf jar udah kita lewat min ila an ala fi wa rubba ba wal kaf wala. Ini di junumnya juga ada dulu ya, kita belajar sama dokter ya, Nasar ya, itu Ustaz Ana juga ya di fakultas. Terus kita udah belajar fiil, tanda-tanda fiil diawali oleh kode, diawali oleh sin, diawali oleh saufa. Terus selanjutnya ta ta'anis sakinah, ta sukun di akhir, fix. Kalau ada 4 itu pasti fiil, enggak mungkin isim. Terus huruf udah banyak kemarin kita ambil, ini taman juga. Ada summa, ada fa, ada idza, ada au, ada hatta. Taib. Anwaul jumlah ini menarik ya, anak ulang sebentar. Anwaul jumlah kan jumlah ismiyah. Nah, kemarin kita diskusi jumlah ismiyah pokoknya diawali oleh isim. Nah, kalau orang tidak tahu ini isim dan tidak bisa dia tahu ini jumlah ismiyah. Nah, itu makanya penting sekali sebelumnya tanda isim itu harus ya di luar kepala. Ya. Taib. Nah, kalau jumlah fi'il ya diawali oleh fi'il. Insyaallah kita akan panjang lebar di buku ini akan disinggung semua fi'il. Kita akan pelajari fi'il. Fi'il. Nah, jadi di nahwu juga tuh belajar fi'il. Di sorof belajar. Jadi mereka nih bapak ibu. Dua ilmu nih. Nahwu itu bapaknya, ya sorof ini ibunya. Nah, ibunya. Taib. Kita juga udah praktek. Nah, sekarang ini yang paling penting Kiai, yaitu macam isim yang lain. Ya, namanya Kiai macam isim yang lain. Nah, atau yang disebutkan oleh ulama di buku mereka itu yang lain, isim ditinjau dari bilangannya, Kiai. Nah, makanya ini nanti itu berkaitan tentang bilangan, Kiai. Nah, dia isim juga tapi berkaitan tentang bilangan. Mudah sekali nanti cara mengetahuinya. Taib. Nah, apa saja isim berkaitan bilangan? Bilangan dalam bahasa Arab itu 1, kalau enggak 1 ya 2. Kalau enggak 2 lebih dari 2. 3 terus sampai triliunan kuat terus. Bahasa Arab itu gitu. 1 itu ada namanya Kiai. Terus nanti 2 itu ada namanya. Jama juga ada namanya, ada tanda-tandanya. Kalau hafal tandanya mudah, simple. Nah, sebelum itu kita setoran. Silakan Kiai, alamatul isim ada 4. Silakan sebutkan 1. Dan sebutkan semua ya. Alamatul isim. Al-khattu, at-tanwinu, al-alif wal lam. Dan huruful khattu. Iya, masya Allah. Boleh bilang, iya, masya Allah. Ini mana? Boleh bilang khufat Kiai. Itu hilaf ulama nih. 2 madhab dalam ilmu nahwu.
Kufah sama Basrah. Nah, ini tidak masalah. Benar itu. Mau khofat mau jadi sini terserah. Ya. Asalkan jangan bilang huruful muqatta'ah. Nah, itu jauh sekali tuh. Enggak masuk di sini huruf muqatta'ah. Baik. Selanjutnya al-fi'l. Nah, tanda-tanda fi'il silakan. tabi' sin saufa. Iya, satu terakhir. Ta ta'nis. Iya, ta tanis, ta yang terbuka terus sukun, tanda sukun. Baik. Jahiri ta'nis sakin. Nah, iya, ta utai sakinah. Nah, nah, nanti insya Allah nanti kita akan beda dengan ilmu sorof dan ilmu setelah kita menghabiskan 2 lembar kan setiap pertemuan kita ini 2 lembar 4 halaman. Kita akan bahas fil asma'i. Tapi ingat dulu di bayangan kita nih guys, sekarang kita akan mempelajari isim ditinjau dari bilangan. Bilangan apa maksudnya? Dalam bahasa Arab ada namanya isim yang menunjukkan satu, ada namanya mau laki-laki atau perempuan. Ada juga isi yang menunjukkan 2, baik laki-laki dan perempuan. Terus ada juga jamak. Ada jamak laki-laki. Jamak ini kiai lebih dari 2, 3, 4, 5, 6. Ada jamak untuk laki-laki, ada jamak untuk perempuan, guys. Ada juga bisa buat laki-laki, bisa juga buat perempuan. Nah, ini bahasa Arab ini Masya Allah. Top sekali. Ilmu bahasa Arab ini. Tayyib. Nah, ini tentang apa? Isim ditinjau dari bilangannya. Tayyib. Di sini mufradun. Nah, nanti akan ada namanya apa tuh mufrad? Musannan. Jama' ada 3 lagi, mudzakkar salim, muannas salim, taksir. Ini di mata jurumiyat dulu kita udah lewat sebenarnya nih. Diulang lagi sama sebenarnya. Kita nih mau seandainya mau udah kuasai jurumiyah dengan hafalannya, dengan contohnya, dengan pemahamannya, full satu kita, semua di kepala, cukup untuk baca kitab gondol. Ini seri kata-kata udah ada di jurumiyah semua sebenarnya. Nah, baik. Selanjutnya isim mufrad. Apa sih isim mufrad ini? Nah, ini yang kita singgung di sini. Apa itu isim mufrad? Baik. Nah, isim mufrad itu disebutkan di sini Arabnya adalah al-ismul mufradu. Isim mufrad adalah madalla ala wahidin. Masya Allah. Madalla ala wahidin. Madalla ala wahidin. Ma yang dalla menunjukkan ala wahidin, ya, yang menunjukkan satu laki-laki, satu perempuan. Nah, satu laki-laki dan satu perempuan. Jadi dalam bahasa Arab tuh kiai ada satu untuk laki-laki, ada satu untuk perempuan. Ya. Jadi wahidin di sini laki-laki plus perempuan. Baik. Nah, memang di awal orang akan kebingungan, ini mufrad kah dia, ini isim? Apakah mutsanna kah dia, apa jamak? Terus jamak ada 3, jamak taksirian. Nah, singkatnya kalau kita udah belajar mutsanna, belajar jamak ada 3, sisanya nanti kiai mufrad pasti. Gampang. Gampang. Itu pertama, cara taunya itu kayak gitu, guys. Tahu dulu kamu mutsanna, kita tahu dulu kita jamak, isim jamak, isim mutsanna. Jamak ada 3, tahu dulu mudzakkar salim, bentuk-bentuknya, tahu dulu jamak muannas salim, tahu dulu jamak taksir. Baik. Ada lagi cara lain. Kalau kita bingung ini isim apa ya? Mufrad kah dia? Mutsanna kah dia? Jamak kah dia? Nah, yang kedua dilihat di maknanya, kiai. Jadi di terjemahan itu para di kamus-kamus kayak contoh kamus mana, mereka tuh di sana tuh kiai akan memberikan rincian, memberikan kode. Ini kode untuk jamak. Artinya kalau ndak ada kode ini dia mufrad. Nah, gitu kiai. Nah, nanti kita akan lihat di kamus nanti. Baik, nanti kita akan lihat
kamus. Taib. Nah, taib baitun. Ya. Contoh di sini baitun. Nah, baitun tuh rumah, tapi satu rumah doang ya. Satu rumah doang. Nah, gimana tahu nih bait itu satu rumah doang? Nah, setelah kita nanti mempelajari musanna, setelah nanti kita jamak. Makanya anak tuh kalau ngajar dulu kan musanna dulu orang ini kalau murid anak, baru itu jamak ada 3 lagi. Nah, kalau 3 musanna dan jamak dia udah ketahui, jamak juga udah diketahui, sisanya mufrad pasti kiai. Nah, tapi kita di sini mufrad dulu. Nah, baitun satu rumah. Taib. Daftarun sebutkan di sini daftarun. Ya. Buku tulis, tapi buku tulis cuma satu. Terus waladun, anak laki-laki, tapi satu doang. Rajulun, ya, pemuda, satu doang. Nah, taib. Nah, di sini sebenarnya contoh ini nih menunjukkan kepada kita, memberikan kabar kepada kita kalau tulisannya kayak gini isi mufrad. Kalau bacanya kayak gini isi mufrad. Bentuknya kayak gini isi mufrad. Baitun, daftarun, waladun, rajul. Sebenarnya kita nih udah 4 kata. Oh, ini contoh isi mufrad. Apakah cuma 4 doang? Banyak nanti. Nah, taib. Insyaallah paham Kiai isi mufrad ini? Atau ada pertanyaan? Nah, taib. Nah ini udah mulai nih. Kalau kita udah mau kuasai musanna, kuasai jamak, sebagaimana udah sampaikan, mudah nanti. Sisanya mufrad, tak usah ragu. Mau kita belajar di kolom di dalam tanah, ada buku pembelajaran di sana itu, di dalam tanah sana, sama teori nahunya. Nah, sama saja. Toib, musanna sekarang. Toib, sekarang kita bahas musanna. Apa tuh musanna? Nah, kita baca. Toib. Musanna itu huwa madalla, adalah madalla yang menunjukkan. Nah, ala isnain. Toib, ala isnain, kepada 2. Nah, 2 di sini maksudnya Kiai, isnain di sini 2 untuk laki-laki, bisa juga 2 untuk perempuan. Nah, toib. Nah, ini rumusnya Kiai, pegang erat rumus ini. Kalau dipegang rumus ini, kemana kita belajar? Kalau lihat rumus ini, jangan ragu. Ini musanna. Ini musanna. Apa rumusnya? Rumusnya biar kita tahu ini musanna. Katanya biziyadati, dengan ya penambahan. Ini rumusnya Kiai. Alif dan nun. Kita nanti Kiai, jika dapat sebuah kata di akhirnya alif sama nun. Gak banyak Kiai, ada alif dan nun ini. Alif dan nun. Terus ya dan nun. Ya, alif dan nun, ya dan nun. Nah, ini kurangnya di sini Kiai. Kurang di sini. Apa kurangnya? Dalam buku yang lain itu disebutkan nunnya dibaca kasroh Kiai. Nunnya dibaca kasroh. Nah, perhatikan, karena nanti ada juga Kiai alif sama nun, iya sama nun, tapi nunnya dibaca fathah. Ini dia. Perhatikan ini. Rumusnya Kiai, jika nunnya itu dibaca kasroh, alif nun ini, dan nunnya dibaca kasroh, ya nun, nunnya dibaca kasroh, ini musanna Kiai. Ini musanna. Ini musanna. Taib. Maka apakah selanjutnya lagi fi akhirihi, di akhirnya. Nah, rumusnya ingat dulu nih, pegang sekarang. Alif nun, nunnya dibaca kasroh, iya sama nun, nunnya dibaca kasroh. Jangan ragu, katakanlah itu al musanna, isim musanna. Taib.
Di sini ada contoh Kiai. Baitun. Apa itu baitun? Satu rumah. Kita ini ingin bilang dua rumah. Rumusnya tadi. Tambahkan alif. Tambahkan nun. Tambahan dari Ustaz Jufari. Nunnya dibaca kasroh. Nah itu sudah menunjukkan dua. Maka di sini baitani. Tayyib. Tapi ini anak ingin tambah lagi. Perhatikan Kiai. Sebelum alif atau kan tadi rumusnya alif nun, ya nun harus dibaca fathah Kiai. Nah, ini menarik ini. Ini tidak ada di sini. Nah, Ana jelaskan karena ini nanti ada yang sama nanti Kiai sama deh. Jadi tambahannya adalah nunnya dibaca kasroh sebelum alif dan sebelum ya harus berharokat fathah. Nah, kalau dia nanti dibaca kasroh, nah itu beda lagi. Nanti akan kita dapati nanti. Nah, apa dia nama? Ada namanya. Nah, makanya anak rinci secara detail. Nah, contoh di sini menghasilkan kaidah tadi. Nunnya harus kasroh sebelum alif dan sebelum ya harus berharokat fathah. Tayyib. Kita dapati kayak gini dalam Quran atau hadis yang berharokat kayak gini. Jangan ragu, terjemahkan dua. Tayyib, lanjut lagi waladun. Ya waladun. Tayyib, waladun. Satu tadi ya waladun satu pemuda. Waladani. Nah, rumusnya tuh tadi ya sebelum alif dibaca fathah, nunnya dibaca kasroh, dua pemuda. Waladaini dua pemuda lagi. Nah, nanti Kiai nanti nih kok sama maknanya tapi bacanya beda. Nah, inilah nanti Kiai i'rabnya nanti. Nah, kan tajurumnya kan ada i'rab dengan alif, ada i'rabnya dengan ya. Nah, jadi kalau kita belajar musana itu langsung tahu. Jadi musana itu cuma dua bacaan. Alif nun, ya nun. Nunnya dibaca kasroh sebelumnya dibaca fathah harokatnya. Nah, nanti kalau kita udah hafal ini, nah i'rabnya nanti gampang. Nah, jadi ingat ini. Jadi i'rab itu mudah Kiai, mudah sekali. Nah, nanti kan kalau alif nun ini kan di'rab dengan rofa. Ya nun ini nanti di'rab nasab dan jar. Gitu nanti. Nanti di babnya. Belum nih mencontohkan semua dulu. Oh, gini ya isim mufrad. Oh, gini ya musanna. Nah, thayyib. Nah, selanjutnya kita ingat guys. Jadi musanna itu boleh kita buat musanna untuk laki-laki, boleh untuk perempuan. Begitu juga mufrad Kiai. Bilang makanya boleh bilang zaujatan sama zaujan. Tuh, dua istri, dua suami itu boleh. Nggak harus laki-laki. Nah, ini penting sekali penekanan di sini. Karena contoh di sini nih contoh laki-laki semua. Anak tambah. Jadi mufrad itu boleh untuk laki-laki, boleh untuk perempuan. Musanna juga. Nah, tuh. Nah, beliau langsung kasih tamrin Kiai, praktek. Nah, tayyib. Nah, tayyib kita. Nah, tayyib. Sebelum kita menjawab ya, di sini kata atamrin Kiai, atamrino. Apakah dia mufrad apa musanna? Nah, silakan Kiai. Di atamrin di sini kata atamrino. Ini musanna apa mufrad? Bukan dua-duanya. Bukan dua-duanya. Nah, ayo nanti Kiai akan kejauh semua nih atamri ini yang mana? Apakah mufrad? Terus apakah jamak? Nah, nanti anda jawab. Nanti kembali nanti kalau udah belajar jamak. Oh, ini salah jawaban saya nih. Salah. Yang benar nanti ya. Nah, ini nanti ada jawabannya kalau udah selesai. Iya. Iya, nah, tayyib. Mana lagi? Tayyib.
musannan. Ini apa Kiai? Isim fil huruf musannan. Musannan. Iya. Isim. Ya iya. Karena udah lewat atanwino. Ya iya. Toyib. Nah, kita nih langsung nih apa namanya? Praktek ilmu yang kemarin. Rasulun isim fi'il huruf. Isim. Ayo, toyib. Nah, latihan di sini Kiai, buatkan kata semua di sini ada berapa? 1 2 3 4 10 ya. Nah, 10 ini musanna. Rumusnya tadi alif nun, nunnya dibaca kasroh sebelum alif berhuruf fathah. Ya nun, nunnya dibaca kasroh sebelum ya dibaca fathah. Toyib, rasulun Kiai. Ini musanna apa mufrad? Rasulun ya. Iya. Rasulun ini Nah, apa ya? Mufrad. iya. Nanti Kiai kalau udah belajar semua isim-isim menunjukkan bilangan mudah sekali. Nah, karena kita belum jamak, belajar jamak mudzakkar salim nanti semua. Nah, toyib. Jawabannya tadi benar sekali. Rasulun itu adalah mufrad. Toyib. Rasul. Nah, buatkan musanna Kiai. Alif nun sama ya nun. Ayo, silakan. Itu disuruh terlihat di sini. Menjadi Rasulani itu ya? Iya. Rasulaini. Iya. Toyib. Rasulaini. Toyib. Gampang Kiai. Akhirnya di fathah, terus nunnya di kasroh. Terus kalau ya sama di fathah nun. Gitu aja. Toyib. Rasulaini. Masya Allah. Cepat sekali. Lanjut. Nabiyun. Mufrad. Iya. Toyib. Nabiyun mufrad. Nah, buatkan dia musanna. Yang menjadi Nabiyani gitu. Iya. Tetap tasdid Kiai. Diulang. Nah, Nabiyani sama Nabiyaini. iya, taib. Ingat-ingat Kiai kalau musanna alif nu ya nun. Nanti Kiai bab i'rab antum pusing karena antum ndak kuasa ini. Nah, kuasai mulai sekarang. Oh, musanna itu alif nun ya nun. Taib. Perhatikan. Nah, muslimun isim fi'il huruf. Isim. Taib. Mufrad musanna. Mufrad. Ayo, buatkan musanna dia. Silakan rumusnya tadi. Muslimani, muslimaini. Masya Allah. Lanjut kafirun. Isim fil huruf. Isim. Taib, buatkan musanna. Kafirani, kafiraini. Nah, makanya Kiai musanna itu ndak ada di huruf. Huruf ndak ada yang musanna. Sampai kiamat pun ndak ada huruf itu musanna itu ndak ada. Mau belajar di mana? Mau belajar di langit nanti? Ndak ada. Ndak ada. Malahan musanna itu ada nanti ada juga di fiil. Tapi nanti di fiil ini rumusnya sama Kiai. Sama rumusnya nanti. Akhirnya alif nun ya nun. Cuma nanti bedanya ya adalah dengan hafalan. Nah, itu lebih enak di hafalan. Bedanya di situ. Nah, Berarti kafirun di sini kafnya ini huruf ya? bukan. 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 Kafir ente kafir. Ah, ini. Nah, gitu ya. Kafir ente gitu lah. Misalnya ini ini contoh saja. Gitu ya. Jangan mudah-mudah kafirin orang lah, sudah intinya gitu. Hidup itu jangan mudah kafirin orang. Ini tidak benar. Ya. Tayyib kafirun. Nah, madrasatun. Isim fil huruf. Isim. Ayo, tanwir jelas sekali.
Isim mufrad apa musanna? Mufrad. Mufrad. Toy buatkan musanna dia. Madrasatani. Madrasataini. Aywa, masya Allah, perhatikan. Nam, saburatun isim fil huruf. Isim. Toy buatkan musanna. Saburatani. Saburataini. Nam, saburatani saburataini. Nam. Saburataini. Nam, Iya. nam, Usmanu. Ini apa nak? Ini ya? Nih. Kan tadi rumusnya? Saburataini. Iya, rumusnya adalah nunya di kasro. Kalau nunya di fathah kiai ada lagi namanya. Nah, nanti ada. Nah, makanya bahasa Arab sedikit saja harokannya itu udah beda itu maknanya. Taib, Usmanu isim fil huruf. Isim. Isim. Nah, pokoknya nama orang. Mau nama orang laki-laki, mau banci masuk isim, banci itu isim. Usman. Nah, buatkan dia musanna. Usmani. Nunnya itu Usmaini. kurang tepat nih. Nunnya tetap dia nunnya itu jadi tambahkan alif nun. Usmanani gitu. Usma nunnya ada tetap. Usmanani. Iya, Usmanani. Iya, tetap kayak ini. Nah, Usmanani terus ya nun gimana? Usmanaini. Iya, tetap nam. Sama juga nih Salmanu isim fil huruf. Isim. Nah, ini Kiai, coba. Kita nih udah belajar tanda-tanda isim. Kata Salman nih Kiai. Dia kan tanwin. Nah, Dia ndak dibaca khofat. Iya kan? Nah, dia ndak beralif lam. Iya kan? tapi nama orang. Nah, pertanyaannya, kan kita nih ngapain ngafal ini kok ndak bisa ini. Masa bisa disebut isim? Nah, inilah Kiai, hafalan. Pokoknya nama orang mau laki-laki, mau perempuan, mau janda, mau belum nikah, isim. Selesai masalah. Nah, ini Kiai. Nah, bahasa tuh kayak gitu konsepnya. Nggak sesuai kadang dengan apa yang kita hafal. Nah, makanya penting praktek kayak gini. Nah, sering singgung-singgung biar luas kita pemahaman kita tentang isim ini, contohnya, bentuknya. Nah, ilmun isim fil huruf. Isim. Alimun isim fil huruf. Isim. Toyib. Kata Salman tadi buatkan kata ilmun, buatkan alimun, buatkan musanna. Nah. Salmanani. Salmanaini. Ayo Salmanaini. Nah, lanjut. Ilmani. Ilmaini. Masya Allah. Ilmaini ya. Ayo. Betul guys, betul. Alimaini. Ayo. Alimaini. Ayo. Toyib. Gimana terjemahan selesai? Rasul, dua rasul. Nabiun, nabi satu nabi. Nabi ya ini dua nabi. Kafirun, dua orang kafir. Muslim, dua muslim. Madrasatun, sekolah, dua sekolah. Selesai masalah. Saburotun, papan tulis, dua papan tulis. Usmanun, satu. Usmanani, Usmanaini, dua Usman yang namanya Usman. Salman, dua Salman. Iya. Ilmun, ilmani, ilmaini, dua ilmu. Alimun, alim orang yang berilmu, dua orang berilmu. Selesai masalah kalau terjemahan. Baik. Selanjutnya ija'al mufradan. Nah, kata mufradan isim fil huruf. Ya. Ija'al mufradan. Kata mufradan isim fil huruf. Isim. Isim. Baik. Ya kan tanwin. Nah, apa sih yang disuruh di sini adalah kata berapa nih? 1 2 3. 5 kata ini buatkan mufrad, Kiai. Artinya kata semua di sini musanna semua nih. Buatkan musanna ini jadi isim mufrad. Ubah ke isim mufrad. Silakan kayak gimana? Ya, ada ini jadi mufradnya apa, Kiai?
Yadun. Iya. Yadun. Iya betul sekali. Rijlani. Rijlun. Nah, iya betul sekali. Rojulaini. Rajulun. Iya betul sekali. Babaini. Babun. Jannatani. Jannatun. Iya. Jannatun. Taib. Apa terjemahannya? Yadun, tangan. Rijilun, rijlani. Rijilun itu kaki, Kiai. Nih, sama dengan tulis kayak rojulun. Nah, beda bacanya udah beda mana. Kalau rijilun kaki. Ini 2 kaki, kalau rijilun 1 kaki. Rojula ini di sini 2. Kalau rojulun 1 aja. Baba ini 1 pintu. Kalau di sini 2 pintu. Ya selesai masalah. Jannatan udah ma'ruf. Jannatun, jannah. Siapa ingin masuk surga? Jannah. Kata jannah banyak sekali dalam Quran. Ya tahtahal jannatin tajri min tahtihal anhar. Taib. 1 surga, 2 surga. Taib. Nah, ini udah masuk lagi nih. Isim yang yang menunjukkan bilangan, tapi ini namanya isim jama'. Jama' apa? Jama' mudzakkar salim. Nah, jama' mudzakkar salim itu mulai dari berapa? 3 sampai seterusnya, Kiai. Lebih dari 2 jam. Maka terus gimana terjemahannya? Terjemahkanlah ya. Ini rumusnya, Kiai. Kalau jama' itu, Kiai, jama' untuk yang berakal. Pokoknya yang berakal ya, berakal semua. Masukin kata para. Gitu teknik terjemahan ini anak jadi sedikit tentang terjemahan. Kalau dia yang berakal, masukin kata para. Para kaum muslimin di kepala kita itu menunjukkan jama' 1 apa musanna, Kiai? Kalau orang terjemah kayak gitu. Para kaum muslimin itu menunjukkan 1 orang, 2 orang apa lebih dari 2 orang. Kalau ada bilang kayak gitu, para kaum muslimin. Nah, Kiai, silakan. Bisa ada bilang para kaum muslimin. Nah, itu menunjukkan apa, Kiai? Menunjukkan 1, menunjukkan 2 apa menunjukkan lebih dari 2? Lebih dari 2. Iya, ini para kaum muslimin ya, dia jamak. Nah, toib. Nah, itu teknik terjemahannya, Kiai, atau ada yang lain terjemahannya? Kaum, pokoknya menunjukkan terjemahan yang banyak. Kaum muslimin, para kaum muslim itu boleh juga maksudnya. Ini kalau yang berakal. Kali ini yang berakal. Kebanyakan kayak gitu pakai kata para kalau berakal, atau kaum kafir, kaum muslimin, kaum pemuda, kaum pemudi, kaum laki-laki, ya seterusnya. Kalau laki-laki, kalau jamak gitu adalah terjemahannya. Ini menjelaskan sisi gimana cara terjemahannya. Baik. Jadi fokus kita nih jamak mudzakkar salim. Apa rumusnya ya? Ini bagus sekali. Kita fokus kita di sini. Ya. Nah, Jamak mudzakkar salim ini untuk yang berakal saja. iya, Kiai, betul sekali, berakal. Betul. Untuk berakal, betul. Nah, makanya contoh-contohnya nanti berakal semua. Iya. Jadi kalau membuat jamak mudzakkar salim, pastikan pertama itu kata ini kata yang maknanya berakal. Makanya berakal itu terjemahnya apa? Kaum muslimin, kaum di sini nanti ada kaum kafirin, orang-orang mengingkari, orang-orang yang beriman. Nah, kan gitu terjemahan jamak mudzakkar salim. Orang-orang beriman, orang-orang muslim, orang-orang kafir, orang-orang apa banyak sekali. Ya banyak sekali tadi. Tapi ingin kita terjemahkan dulu. Jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim huwa madalla yang menunjukkan ala jam'iyati makna jama'. Nah, jam'iyah ini jama'. Nah, jama' itu apa? Maknanya lebih dari 2. Nah, ini rumusnya, Kiai, pegang-pegang. Biziyadati dengan penambahan.
wawu plus nun. Wawu plus nun. Nah, nunnya gimana harokatnya? Nunnya dibaca fathah semua. Jamu mudzakkar salim nunnya dibaca fathah semua. Nunnya itu dibaca fathah. Baik. Nah, kalau waw nun sebelum waw ini harokannya apa? Harokannya dhammah. Kalau waw nun sebelum waw harokannya dhammah. Baik. Ini rumusnya. Udah semua nunnya dibaca fathah sebelum waw atau di harokatnya itu huruf akhirnya dibaca dhammah. Selanjutnya wawi wa nunin terus au yain wa nunin. Yain wa nunin. Nah, terus nunnya udah tadi semua dibaca fathah sebelum ya dibaca kasrah. Nah, ini Kiai. Sama dengan musanna tadi, ya nun juga rumusnya. Kalau guru lupa jelaskan ini, pusing itu murid. Nah, beda. Jamu mudzakkar salim. Ya, walaupun sama dengan musanna, ya nun, bedanya adalah di bacaan sebelum ya-nya dan nunnya. Kalau musanna tadi apa? Nunnya dibaca kasrah, sebelumnya dibaca fathah. Toyib. Kalau ini sebenarnya kebalikan sebenarnya Kiai. Kebalikannya. Coba diperhatikan. Kalau musanna sebelum ya-nya dibaca fathah. Kalau jamu mudzakkar salim dibaca kasrah. Nah, atas bawah. Toyib. Kalau di musanna nunnya dibaca fathah. Nah, kalau jamu mudzakkar salim musanna dibaca kasrah. Jamu mudzakkar salim hilang Kiai. Apa nih sebabnya nih? Nah, jelas sekarang Kiai? Nah, jelas insyaallah. Nah, jelas insyaallah. Nah, alhamdulillah. Nah, ini jaringan ani. Jelas. Nah. Baik, nah ulang lagi. Jadi kebalikannya, kalau kita udah ngafal rumusnya musanna, ya nunnya musanna, kebalikannya kalau jamu mudzakkar salim. Ya nunnya juga. Yang membedakan adalah bacaan nunnya, bacaan sebelum ya-nya. Selesai masalah. Baik. Beliau di sini langsung latihan. Di sini beliau langsung latihan. Koneksi. Taib. Nah, langsung latihan. Taib. Nah. Taib Kiai. Nah, kita ulang at-tamrin di sini. Apa mufrad, musanna apa jama' mudzakkar salim? Nah. Tamrin ya. Iya, at-tamrin. Mudzakkar salim. Bukan. Mufrad. Inilah jawaban. Tadi jawaban antum Pak Kiai apa? Bukan musanna, bukan mufrad. Kejawab sudah. Makanya anak tadi nyinggung ini kayaknya nih belum nih. Makanya anak kesinggung sedikit. Nah, at-tamrin mufrad Kiai. Dia kan ini perhatikan Kiai. Ya nun ini perhatikan akhirnya ya nun perhatikan. Yang membedakannya apa? Nunnya itu loh dibaca dhammah. Nah, seandainya di sini Kiai. Iya, nunnya itu dibaca fathah beda. Nunnya dibaca itu beda semua. Nah, inilah bahasa Arab itu unik dia. Nah, Toib ij'al jam'an mudzakkaran saliman mimma yati. Toib. Maksudnya apa Kiai? Kata berapa nih? 10 kata di bawah ini buatkanlah jamak mudzakkar salim gitu Kiai. Nah, silakan. Rumusnya waw nun sebelum waw dibaca dhammah, nunnya dibaca fathah. Terus ya nun sebelum ya dibaca kasrah, nunnya dibaca fathah. Gitu saja rumusnya. Silakan Kiai. Sabirun. Nah. Sabiruna. Nah. Sabirina. Nah, lanjut. Muhsinuna. Nah. Muhsinina. Alimuna. Alimina. Salihuna. Salihina.
مفسدون مفسدين جالسون جالسين صادقون صادقين مؤمنون مؤمنين مفلحون مفلحين شاكرون شاكرين. Nah, 10 kata itu Kiai. Pertanyaannya, isim, fiil, huruf. isim. Nah, ya dia Kiai. Ya, isim tanwin semua. Toib. Nah, kita ubah sekarang latihannya. Buatkan 10 kata ini musanna, Kiai. Silakan. Buatkan musanna gimana? Silakan. Bro, langsung praktek musanna. Buatkan musanna semua. Yang mana? Nah, ini 10 kata nih, sobirun. Buatkan musanna, Kiai. Yang tadi diceritakan sana. Iya. Oke. Sabirani sabiraini muhsinani muhsinani muhsinaini Nah, alimani alimaini salihani salihaini mufsidani mufsidaini jalisani jalisaini sadiq sadiqani sadiqaini mu'minani mu'minani musyakiraini. Taib. Masya Allah, fase sekali. Fase karena kita udah tahu rumusnya. Gitu baca kitab, Kiai. Pahamilah nanti baca kitab itu dengan menguasai rumusnya, menguasai kaidahnya. Nanti Nanti lagi sekarang tuh. hilang, Kiai. Nah, jelas sekarang. Allahu Akbar. Ini gimana nih? Nah, jelas, Kiai sekarang. Jelas. Nah, kenapa kita fase bacanya sesuai pas tanpa salah? Karena kita udah menguasainya. Gitu nanti baca kitab, Kiai. Orang kok ndak lancar baca itu. Ya karena kamu udah kuasai kaidahnya, Mas. Gitu loh. Kamu udah kuasai kaidahnya, ndak ngafal. Iya. Kaidahnya cuma di buku doang, kamu udah simpan di kepalamu, gitulah bahasanya. Nah, kenapa dia fase baca kitabnya? Nah, lancar baca kitabnya, salahnya sedikit saja. Banyaknya banyak sekali. Banyak benarnya. Itu. Inilah motivasinya itu. Kenapa fase sekali? Karena kita udah ngafal rumusnya. Sama nanti baca kitabnya. Thayyib. Nah, di sini ija'al mufradan. Nah, mufradan ini isim fil huruf, Kiai. Nah, Isim. Aiwa. Nah, Kiai. Kata mufrad buatkan musanna, silakan. Sana mufrodani mufrodaini. Tayyib. Pertanyaannya mufradan ini. Tadi kan isim apa dia? Isim mufrad, musanna apa jamak? Mufrod. Iya, ini selesai. Kenapa kita jawabnya benar? Karena udah ngafal rumusnya. Gitu nanti setelahnya. Ngafal lah rumus, cepat baca kitab, gitulah bahasanya. Nah, selanjutnya musyrikuna. Nah, yang disuruh di sini Kiai kata 10 terjemahan dulu ya supaya dapat maknanya. Nah, sabir ini Kiai ya, satu orang yang sabar. Kalau jamak orang-orang yang sabar atau kaum yang sabar atau para orang yang sabar. Ini terjemah jamak gitu. Jamak mudzakkar salim itu. Boleh para kaum, para doang atau kaum atau orang-orang. Gitu aja terjemah jamak mudzakkar salim, guys. Jadi kita nih ada juga ngajarin cara terjemahan gimana. Nah, muhsinun ya, satu orang berbuat baik. Kalau udah muhsinuna muhsinina, maksudnya apa? Orang-orang yang berbuat baik. Nah, itu menunjukkan jamak itu. Alimun, orang yang berilmu, satu orang. Kalau udah alimuna alimina, orang-orang yang berilmu. Solihuna, orang-orang soleh. Kalau udah jamak, orang-orang yang soleh. Nah, mufsiduna, ini orang yang membuat kerusakan. Ya, kalau udah jamak, orang-orang yang berbuat kerusakan, kaum yang pembuat kerusakan. Nah, kalau pakai kaum, terserah milih yang mana.
Baik. Jalisuna orang yang duduk. Kalau nanti kalau zamannya gimana terjemahannya? Orang-orang yang duduk, kaum yang duduk, ya terus para orang-orang yang duduk. Nah, sodikuna orang-orang yang jujur. Ya nanti mu'minuna mu'minina orang-orang yang beriman. Maka kata mukmin dalam Quran kan. Nah, ini sebenarnya kebanyakan dari Quran nih, mu'minuna mu'minin mu'minat kata Quran. Orang-orang yang beriman, yang laki-laki. Ya, sesuai dengan nama mudzakkar laki-laki. Muflihun orang-orang yang muflih, sukses. Ya, muflihuna muflihina orang-orang yang sukses. Nah, syakiruna orang-orang yang bersyukur. Ya, nanti gitu. Syakiruna syakirina orang-orang yang bersyukur. Ya, kaum yang bersyukur. Terus apa lagi? Para kaum yang bersyukur. Ini gitu aja terjemahannya. Kalau terjemahan pilih saja itu. Nah, baik. Nah, yang di bawah ini Kiai buatkan mufradnya, silakan. Ya, apa mufradnya? Nah. Musyrikun, munafiqun, fasikun, kadhibun, rahimun, daribun, syaribun, qa'idun. Baik. Selanjutnya kita ubah lagi latihannya. Ubahkanlah ke musanna, silakan. Musyrik, Nah, musyrikani, nah, musyrikaini, nah, munafiqani, munafiqaini, nah, fasiqani, fasiqaini, Naam. kadhibani, kadhibaini, nah, rahimani, rahimaini, nah. daribani, daribaini, syaribuna, syaribani, syaribaini, qa'idani, qa'idaini. Iya, artinya apa musyrik? Ya, ma'ruf, orang yang ingkar, orang-orang yang ingkar. Kalau dua orang yang ingkar. Munafikun, orang-orang munafik. Nah, kalau jama' orang-orang munafik, kalau mufrad orang munafik. Kalau dua orang munafik. Fasikun, orang yang berbuat fasik. Ya, kalau jama' orang-orang berbuat fasik, kaum yang berbuat fasik, para orang-orang berbuat fasik terserah terjemahnya. Kadzibuna orang-orang bohong. Dua orang berbohong kalau mau terjemahan dua. Rahimuna orang-orang yang penyayang. Para orang-orang penyayang atau orang-orang penyayang. Seorang penyayang kalau satu. Doribuna orang-orang yang memukul. Nah, taib. Syaribuna. Nah, syaribuna. Nah, orang-orang yang minum. Kalau zaman nanti syaribuna orang-orang minum kalau dua orang yang minum. Qa'iduna. Ya, taib. Ini adalah orang-orang yang duduk. Kalau jamak, kalau dua orang yang duduk. Kalau mufrad, orang yang duduk. Orang yang duduk, orang-orang yang duduk, dua orang yang duduk, udah lengkap mufrad misalnya jamak. Taib. Nah, tapi di sini Kiai anak ingin tanya sisi nahunya, ini agak menarik, ada nahunya di sini. Taib. Mulai meroja sorof kemarin. Halaman 5 Kiai. Taib. Halaman 5. Taib. Di situ apa ini? Sorot? Iya, kita tanya sorofnya ini. Nah, sebagaimana kita janjikan kemarin, tanya dua ilmu langsung. Nahu sorof. Taib. Di sini Kiai, kata asalimu apa? Apakah dia isim Allah, isim zaman, isim makan, mudhari malum, majhul, madi malum, madi majhul, masdar mimi, isim fa'il, isim maf'ul, fil ama fil nahi. Asalimu apa? Nah, boleh buka-buka Kiai sambil meroja. Insyaallah dengan begitu-gitu biasa ngafal sendiri dengan sendirinya. Nah, silakan Kiai. Asalimu apa kemarin? Asalimu. Iya. Asalimu. Iya, asalimu. Di kitab ini. Iya, kitab kemarin yang sore itu. Ini kan kemarin kita belajar tentang isim fa'il, isim maf'ul, isim zaman, alat, makan. Ya. Apa dia nih? Isim apa? Atau bukan isim fi'il? Nah, gitu. Nah, silakan buka bukunya. Boleh buka buku sebagai murojaah. Nah, kemarin Anda kasih tips, samain saja dengan kata-kata yang kemarin.
Kata asalimu itu di kitab yang mana? Buku pengantar Sorof kemarin itu, Hasan Basri. Halaman Halaman 3 atau 2, Gay. Itu yang yang ada tulisan tasrif dan sigo tuh, Gay. Nah. Sigo nah. Isim apa dia ini? Atau mungkin bukan isim tapi fiil. Tapi tidak mungkin. Ini pasti isim. Kalau alif lam kok. Nah, langsung lihat isim apa nih? Maf'ul, masdar. Apa tadi? Pertanyaannya, dia nih isim apa di ilmu sorof yang kita bahas kemarin? Sigonya apa? Namanya apa? Apa katanya tadi? Kalimatnya? Asalimu. Ini. Oke. Okay. Jama mudzakkar salim, jamu anas salim, kata asalimnya doang. Oh, yang menggunakan salim. Kata salim. Saliman berarti ya? Ya, apa namanya ya, Gay? Apa? Isim, mufrad. Enggak, maksudnya di sorof kemarin itu, apakah isim zaman, isim alat? Nah, itu. Ini sorof, kita tanya sorof nih, enggak, bukan tanya materi kita tadi, nahu tadi, bukan. Tapi sorof kemarin. Apakah dia isim zaman, isim makan, buka lagi. Halaman 2 ya, buku anak di perpustakaan. Anak di kamar soalnya sekarang. Nah, Isim samain aja, Kiai. Mana yang sama dengan gini tulisannya, 4 huruf, harokatnya, ya. Nah, Kiai. 4 huruf berarti Bentuknya kayak gini ya. Untuk yang kayak gini bacanya. Nah, ini udah mulai ngeblank saya kalau udah masuk sorof. Nah, samain aja, Kiai. Nah, anak tanya. Nah, kemarin kan ada fa'ala. Nah, sama ndak kafirun sama fa'ala? Sama ndak, Kiai? Bacaannya. Kafirun Ya. Kafirun. Kafirun sama beda. Ini beda. Artinya ndak mungkin fa'ala fil madi. Terus selanjutnya yaf'ulu. Sama ndak bacaannya? Beda. Nah, beda. Artinya dia bukan fil madi, yaf'ulu deh. Bukan juga fil mudhari. Toye selanjutnya fa'lan. Sama bacanya, Kiai? Beda. Nah, wa maf'alan sama bacanya, Kiai? Beda. Fa'ilun. Nah, sama ndak bacanya? Harokatnya. Sama. Nah, apa fa'ilun kemarin isim apa? Nah, berarti dia isim fi'il. Apa bukan, Kiai? Isim fa'il. Iya, inilah Kiai. Nah, anak udah bilang kemarin samain sorof itu. Samain aja, selesai. Samain aja. Nah, kafirun ya, sama. Asalimu sama, cuma alif aja tambah di situ. Nih, asalimu sama. Ini isim fa'il juga. Kafirun sama, isim fa'il juga. Mana lagi? Alimun sama ndak, Kiai? Alimun sama. Ya, samain aja. Ya, cuman yang beda di sini apa? Hurufnya beda, harokatnya sama. Ya, tapi ada lagi nih, Kiai. Di sini. Sobirun sama ndak, Kiai? Sobirun sama. Ya, alimun, solihun sama ndak? Sama. Nah, jalisun, sodikun, syakirun tuh sama semua itu. Iya, sama. Nah, di sini halaman 6 tadi yang kita latihan di buku Muyasar. Ya, Al-Muyasar fi ilmin an-nahwi. Nah, fasikuna. Wanun kan kita bilang apa namanya? Rumahnya itu tambahannya doang. Biasanya apa? Fasikun isim fa'il dia. Kadibun asalnya. Iya. Tuh nih. Nih apa nih, Kiai? Nih perhatikan nih, udah ada tambahan soalnya nih. Nah,
Jadi kadibuna di sini itu asalnya kadibun. Fasikunya di sini itu asalnya fasikun, isim fa'il semua. Wanun itu tidak usah pusing, itu tambahan. Atau di sini mungkin kita baca fasikina atau fasikoni atau fasikoini. Itu isim fa'il itu. Asalnya semua. Berarti ketika kita mau ditasrif, berarti dikembalikan dulu yang jamak muzakkar salim ini pada mufrad ya. Iya. Nah, mufrad itu Kiai itu nama di bagian ilmu nahu. Kalau di sorof namanya ini isim fa'il. Nah ini kalau kita dua ilmu praktek ya. Nah sama juga rohimuna. Waunun ini tambahan untuk menunjukkan jamak. Aslinya rohimun. Rohimun fa'il isim fa'il lagi. Doribun isim fa'il lagi. Syaribun isim fa'il lagi. Qaidun isim fa'il lagi. Nah, kenapa bisa buat jamak? Iya, karena kan jadi bahasa kan untuk dipakai. Orang kan kadang ingin pakai 1 orang, 2 orang, lebih dari 2 orang. Nah, gitu. Nah, gitu Kiai. Nah ini praktek sorofnya. Nah, insya Allah punya bayangan sorof kayak gitu Kiai. Sorof itu gitu. Nyamain. Nah, ini sebenarnya banyak semua tapi kita belum ambil. Kalau udah ambil semua satu buku penuh full dengan tambahan-tambahannya, insya Allah selesai masalah. Semua kita identifikasi di sini. Sisi ilmu nahunya langsung zen, sisi ilmu sorofnya langsung zen, langsung bagus semua. Baik. Nah, kita lanjut di sini Kiai. Ya. Tinggal 2 jamak nih, jamak muannats as-salim. Jamak muannats as-salim. Baik. Kita ingin baca Nah, udah 2 langsung. Nah, jamak muannats salim. Perhatikan Kiai, jamak muannats salim. Ya. Jamak muannats salim huwa ma dalla 'alal jam'iyyati bi ziyadati alif wa ta fi akhir. Baik. Jamak muannats salim itu apa pengertiannya? Ya, jamak muannats salim itu pengertian adalah madalla yang menunjukkan makna jamak. Jamak itu lebih dari 3. Nah, lebih dari 2. Nah, gimana rumusnya? Gimana cara taunya? Ini pegang lagi nih. Jadi kita nih satu persatu menghafal rumus-rumus. Nggak boleh dibuang, ini harus dihafal, diingatin terus, disetoranin terus. Nah, gimana cara taunya ini? Perhatikan tambahannya ini. Kalau ini diingat-ingat tambahan ini selesai masalah. Nggak usah ragu. Ini pasti jamak muannats salim. Nah, alif dan ta. Perhatikan guys, jika ada kata nih guys. Ya. Kata bahasa Arab. Akhirnya itu alif dan ta. Tuh, alif dan ta di akhirnya. Jangan ragu, itu pasti jamak muannats salim guys. Alif dan ta. Nah, toib, anak ingin rinci di sini. Sebelum alifnya Kiai dibaca fathah. Ingat, sebelum alifnya dibaca fathah. Ya, anak rinci di sini biar lebih penguat. Nah, ingat sebelum alifnya itu dibaca fathah. Toib, selanjutnya tanya gimana? Bacaannya ada berapa? Bacaannya Kiai cuma 2. Kalau datun sama tin, 2 harokat ini doang dia nih jamak muannats salim. Perhatikan ini, penting banget ini. Jamak muannats salim cuman dibaca tanya dibaca 2 doang. Kalau datun ya plus 2 ya. Doma doang, bukan doma tain. Sama tin, ini sekaligus ti ya. Nah ini guys. Tanya itu 2 harokat. Kalau mau ingin misa 4. Domatain, kasrotain. Tanya itu cuman 4 harokat ini. Nah, sebelum alifnya gimana harokatnya? Fathah. Kalau kita dapati ini Kiai, nyatanya dibaca doma atau domatain, kasro atau kasrotain, itu sebelumnya dibaca fathah,
selesai. Fix jama muannas salim. Insyaallah Kiai paham jama muannas salim? Nah, Berarti tun dan tin ya. iya, tanya itu dua bacaan. Tun, tin. Perhatikan kayak dihafal ini. Nanti i'rab yang antum pusingin harus ini masuk ini. Kalau nanti tun itu Kiai dia i'rabnya rofa. Kalau tinnya Kiai i'rabnya nasab dan jer. Nah gitu nanti. Sama juga jamu dzakar salim, waw itu rofa. Terus ya itu nasab dan jer. Kalau jamu dzakar salim, jamu muannas salim, alif itu dengan rofa. Terus iyanya itu, ya nun itu adalah i'rabnya nasab dan jer. Nah, kalau isi mufrad gimana? Nah, isi mufrad rofanya dengan doma, nasabnya dengan fathah. Nah, ini dihafal ini. Harus dulu kepala nih. Dan jernya dengan kasroh. Nah, nanti ada rinciannya kayak ada isi yang bertanwin, tidak bertanwin. Nah, rincian lagi. Nah, nanti kita akan bahas itu semua. Taib. Nah, maka contohnya. Nah, ini perhatikan Kiai. Jamu muannas salim itu berakal tapi perempuan. Kalau jamu muannas salim berakal untuk laki-laki. Kalau jamu muannas salim berakal tapi perempuan. Ya, perempuan. Jadi untuk perempuan nih, tapi yang banyak. Solihatun. Nah, ini Kiai. Solihatun isim fa'il Kiai kalau sorof. Nah, ini menarik Kiai. Taib. Ini menarik. Nah, tak kayak gini Kiai, ini solihatun tuntun gini, tak kayak gini atau tabulat, nggak usah dipusingin Kiai, itu tambahan doang untuk menunjukkan perempuan Kiai. Macet ya, macet. Nah ini nih, jangan antum ragu nih, ini sebenarnya kalau di ilmu sorof isim fa'il. Ta ini cuma tambahan untuk menunjukkan perempuan. Nah ini perhatikan Kiai. Suara itu macet-macet. Allah ya betul ini. Sini. Betul. Jelas ini. Betul. Memang agak lelet. Nah, jelas sekarang Kiai? Nah, jelas sekarang? Jelas. Nah, taib. Nah, anak ini kasih anu nih. Jadi di sini tun atau tabula titik dua atau tamar buto tuh tambahan doang itu kayak untuk menunjukkan perempuan. Ini asal kalau di sorof isim apa? Isim fa'il kan? Solihun. Nah, tapi isim fa'ilnya untuk perempuan. Kalau solihun isim fa'il untuk laki-laki, solihatun isim fa'il tapi untuk perempuan. Jadi udah enggak usah dibahas tamar buto gini. Langsung kalau ditanya ini isim apa? Kalau di musorof isim fa'il. Enggak usah hiraukan tamar, ini tambahan doang untuk menunjukkan perempuan. Tayyib. Nah, perhatikan lagi. Solihatun. Nah, kalau solihatun ini jama muannas salim. Terjemahannya ya para perempuan solehah. Tayyib. Nah, gitu terjemahan. Dari terjemahannya perempuan. Kalau jamu dzakar salim terjemahannya adalah terjemahan laki-laki. Kalau jamu muannas salim terjemahannya adalah terjemahan perempuan. Hasanatun. Ini. Nah, ini menarik nih Kiai. Apa bahasanya? Tambahan. Jadi jama muannas salim itu dia ndak harus berakal Kiai. Nah, ini pegang ini. Ndak harus berakal. Dia lebih luas daripada jama mudzakkar salim. Jadi intinya Kiai, kalau dia ada tamar buto yang bulat atau kayak 4 gini, titik 2, ya, pokoknya kayak gitu, selesai masalah, boleh dibuat jama muannas salim Kiai. Jadi jama salim itu luas dia. Anda bukan berakal doang, berakal boleh, tidak berakal juga boleh. Nah, ini sudah hasanatun, kebaikan ini. Hasanat, banyak kebaikan. Terima juga kita pada.
kafiratun, kafiratun nih, kafir itu isim fa'il. Nah, muballighatun, muballighat. Iya, muballig. Nah, ini kata-kata muballig, muballig Muhammadiyah. Apa muballig itu? Orang yang menyampaikan Quran, menyampaikan hadis, menyampaikan ilmu agama. Muballig. Nah, taib. Nah, ini dia muballighatun, ya orang yang menyampaikan. Muballighatun, ya para perempuan menyampaikan. Maksudnya itu penyampai di sini, menyampaikan ilmu agama, bisa Quran, bisa hadis. Taib. Nah, misalnya dipahami Kiai tentang Jama'ah Salim. Nah, Allah ya paham. taib. Atamrin ij'al muannatsan saliman. Nah, maksudnya di sini Kiai apa? Kata-kata ada 8 kata-kata ini, buatkan jama' muannats salim gitu, jama' muannats salim. Silakan. Sayyi'atun. Nah, kalau jama' muannats salimnya Sayyi'atani. kurang. Sayyi'atun menjadi sayyi'atun. Nah, iya. Nah, tanya satu lagi, dibaca tun sama apa tak tanya? Sayyi'ah. Kata tak. Saya. Nah. Sayyi'atin. Nah, iya, lanjut. Jannatin. Nah, Makhluqatin. Musyrikatin. Mu'minatin. Zalimatin. Alimatin. Sabiratin. nah, sabiratin. Nah, buat 8 kata ini buatkan musanna juga, silakan. Nah, buatkan musanna dia. Nah. Sana. Nah, Sayyi'ataini. Jannataini. Makhluqataini. Musyrikataini. Mu'minataini. Zalimataini. Alimataini. Sabirataini. nah, kata sobiro kalau di ilmu sorab isim fa'il, alimatun isim fa'il, dolimatun. Ingat, tani nggak usah pusing, tambahan doang untuk menunjukkan perempuan. Asalnya dolimun, asalnya alimun, asalnya sobirun, ya. Ini 3 nih. Nah, terjemahnya apa? Ya kalau sayyi'ah itu keburukan. Ya, keburukan. Lanjut lagi. Kalau jannah ya surga. Makhluk yang dicipta. Dari makhlukatun kata nih, ini bahasa Arab juga nih, bahasa Indonesia kita nih, makhluk apa? Yang dicipta. Makanya kita kan yang dicipta. Musyrikah, nah udah lewat. Musyrikah, orang yang menginginkan, tapi perempuan, seorang perempuan musyrik. Mukminah, nah ini ya, seorang perempuan mukmin. Zalimatun, seorang perempuan yang zalim. Alimatun, ya kan gitu kan doa kita tuh. Ustaz, ingat ini Ustaz kita Ustaz kuda alimah hafizah, ya gitu kan, itu isim fa'il ya. Alimah kan apa? Perempuan satu alim. Kalau jama' ya sudah, para perempuan yang alim, berilmu. Sabiratun, nah ini ya, kalau jamaknya sabiratin, ini para perempuan yang sabar. Baik. Selanjutnya ij'al mufradan. Nah, apa ij'al mufrad? Maksudnya di sini adalah jadikan mufrad 8 kata berikut ini. Nah, silakan. Nah, insyaallah terdengar suara. Nah,
Jelas suara. Nah, jaringan ya. Oke. Nah, ini kata di berikut ini buatkan ke mufrad. Nah, gitu. Buatkan ke mufrad. Silakan. Mujtahidatun. Hayawanatun. 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 Itu enggak hayawanatun, itu enggak ya? Oh ya. Hayawanatun. Qanitatun. Qanitatun. Ya, betul. Hafizatun. Ya. Salihhatun. Kasiyatun. Hariyatun. Saimatun. Iya. Buatkan dia musanna, silakan. Mujtahidani, mujtahidaini. Hayawanani. Hayawanaini. Nah, ada tanya. Mujtahidatani. Hayawanaini. Ada tanya. Gimana? Hayawanataini. Tani. Iya. Hayawanataini. Hayawanataini. Hayawanatani. Hayawanatani. Hayawanataini. Nah, Qanitataini. Hafizatani. Hafizataini. Salihataini. Kasiyataini. Hariyataini. 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 Sahimataini. iya. Nah, ya betul sekali. Nah, nih, kalau di ilmu shorof ini kayak lihat. Qanitun isim fa'il, hafidun isim fa'il, shorof. Solihun udah lewat. Kasiyun isim fa'il, ariyun isim fa'il, soimun isim fa'il. Itu ditinjau dari ilmu shorof. Sisanya ini Kiai kita ini terakhir jamak terakhir. Jamak taksir. Jamak taksir. Nah, apa sih jamak taksir? Nah, jamak ini jamak juga nih. Gimana ini bahasa Arab ini Masya Allah ya. Jamak juga. Sebutkan di sini jamak taksir. Nah, jamak taksir adalah ma taghayyara an surati mufradihi. Nah, apa jamak taksir itu? Iya, adalah yang berubah dari bentuk mufradnya. Dari jamak taksir itu Kiai, makanya di awal kalau kita Kiai udah tahu ini adalah isim mufrad. Nah, ini isim mufrad boleh dibuat jamak taksir. Nah, karena apa? Pengertian jamak taksir apa? Yang berubah dari bentuk mufradnya. Maksudnya apa? Jadi bacaannya nanti Kiai itu berubah dari mufradnya. Beda dengan jamak mudzakkar salim, jamak salim. Iya, sama. Qanitatun, qanitatin. Misalnya qanituna, qanitina, qanitani, qanitaini. Masih tapi itu. Kalau udah jamak taksir itu beda lagi. Ini namanya berubah dari bentuk mufrad. Bacanya itu tidak sama lagi dengan mufradnya gitu Kiai. Nah, contohnya waladun, lihat kata waladun Kiai. Ya, jamak taksirnya apa? Auladun tuh berbeda jauh sekali. Baitun, buyutun tuh jauh sekali.
Nah, nah ini menarik ya, ingat. Khusus ini rumah ini kayak kata rumah buyutun. Buyutun. Jangan kita katakan dia jama muannas salim guys, bukan itu, bukan. Nah, buyutun. Nah, ini jamak taksir ini. Ya. Tapi di sini anak ingin tekankan bahwasanya jamak taksir ini dia itu gimana ya, lebih luas daripada jamak mudzakkar salim gitu. Jadi lebih apa ya, lebih banyak gitu. Kalau auladun itu beda dengan anak-anak, para anak-anak dengan jamak mudzakkar salim itu beda. Nah, al-muhim di sini adalah jamak taksir itu begitu. Nah, ini ingin jelaskan juga bahwasanya gimana cara taunya ini adalah jamak taksir. Nanti di kamus ya Kiai ada tanda-tandanya. Di sini anak ingin bagikan ya. Ada tanda-tandanya Kiai. Baik, anak buka di sini. Nah, di kamus itu ada tanda-tandanya dia. Tandanya kayak gini Kiai, ini pasti jamak taksir. Tuh, ini jamak taksir. Nih, anak di sini tulis. Langsung kasih tahu. Ada tandanya. Nih, pakai kamus ma'ani saja. Nah, kamus ma'ani. Ada tanda-tandanya. Baik, Anda tulis di sini baitun. Anda tulis di sini baitun. Baik. Ada tanda. Ya. Nah, tambahnya nanti Kiai bisa tambahnya itu adalah bentuknya makna atau bentuknya itu ada singkatan. Tapi kalau ma'ani ini beda kamus, beda anu ya. Nah, tapi ana ingin kasih gimana cara taunya. Kita tulis ini baitun. Ini kan isim. Nah, pertanyaannya dia ini masuk ke jamak mana? Jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, apa jamak taksir? Nah, gimana cara tahunya Kiai? Nah, cara tahunya adalah perhatikan di mana nih, anak kasih caranya. Kalau buka kamus ini kamus ma'ani ini dia konsepnya ndak ada tandanya. Kalau kamus-kamus yang lain itu ada tanda-tandanya tuh. Ada tanda-tandanya. Nah, tanda-tandanya di sini apa? Di maknanya dia. Jadi nanti Kiai di sini ada makna mengulang tulisan yang sama. Nah, ini nih kata jamak ini. Kayak di sini Kiai ini. Anda bagikan dulu di sini. Ini penting sekali melihat nih kamus ma'ani. Nah, muncul ke lain insyaallah. Muncul. Nah, Nah, kalau kamus ma'ani nih Kiai, cara tahu ini kata jamak. Nih, perhatikan. Ini dia nih, maksudnya di sini adalah jamak taksir ya, jamak taksir. Bukan jamak muannas salim, bukan jamak mudzakkar salim, tapi jamak taksir. Gimana? Lihat di maknanya. Kalau maknanya sering diulang kata-katanya nih kayak gini. Rumah-rumah. Ya, rumah-rumah. Ini nih Kiai pasti nih jamak taksir. Mana ini? Sama enggak tulisannya dengan dalam buku nih? Sama enggak Kiai? Sama yang bawah juga. Sama enggak tulisannya? Baitun buyutun. Sama enggak Kiai? Sama. Nah, ini kalau kamus ma'ani gitu dia. Kalau kamus yang lain, Ini buyutin dia bilang. iya kan, makanya kayak Anda bilang, kadang kayak bacanya buyutun, kadang juga buyutin. Kok jamak muannas? Jamak taksir salah. Jamak taksir. Nah, buyutun, buyutin. Jamak taksir
begitu dia. Buyutun, ya boleh juga singkatnya boleh dibaca fathah, bisa buyutan boleh, boleh juga buyutin, boleh juga buyutun, jamak taksir itu. Jadi jamak taksir itu nanti kiai sama i'rabnya dengan isi mufrad yang istilahnya nanti ada munsorif. Nah begitu. Baik, kita cek lagi. Oh di sini waladun. Nah kita cek lagi. Kalau katanya sering ulang, ini pasti ini jamak nih. Tulis lagi waladun. Nah, tuh. Perhatikan terjemahannya, kata-katanya sering ulang. Nah, di sini. Ya. Kan waladun kan anak. Kalau kata-kata anak disering ulang 2 kali, nah, itu dia jamaknya, guys. Ya. Oke, cari masih kalau enggak ada nih artinya kurang di sini nih. Dan penting ngecek ini ada enggak yang semisal dengan ini. Nah, ada. Ini bahayanya kamus-kamus ini kiai kurang ini menjadi masalah. Jadi kalau dia kurang repot sekali. Nah ini kiai ini. Nah ada ini kan nih. Dan anak-anak auladun yang ini kiai. Yang ini. Nah anak kasih krok yang warna biru. Auladun. Nah ini gitu kalau mane. Nanti kalau kamus yang lain ini, kamus bahasa Arab itu, nah kamus bahasa Arab ini kiai. Nah antum bisa download, ini bagus sekali. Kamus bahasa Arab. Kamus bahasa Arab. Nah ini kamusnya kiai. Nah ini nih. Nah nanti di Play Store ini namanya Kamus Arab Indonesia. Nah, ada di Play Store nanti. Kamus Arab Indonesia. Ini lengkap. Di sini kiai enak. Dia ada tandanya, tulisnya jim, itu jamak pasti. Jamak apa maksudnya itu? Jamak taksir maksudnya. Nah, enak kamus ini. Kamus Arab Indonesia. Ini bentuknya tuh warna biru gini. Nah, ini kiai ya. Waladun anak ya para anak-anak, baitun buyutun ya rumah-rumah, rojulun rijalun ya para laki-laki, daftarun dafatir ya buku-buku, rasulun rusulun para rasul, masjidun masajidu masjid toy. Nah sebelum masuk ke selanjutnya ada pertanyaan dulu guys, silakan. Berarti tidak ada tanda khusus ya? Iya itulah Ana ingin jelaskan, tidak ada tanda khusus. Gimana ya hafalan? Nah dia itu kiai hafalan. Nah makanya di sini kiai disebutkan ini wa yurafu dzalika birruju ila qawamis ya wa kasratil itla'i wal qiraah. Taib kita beda kata yu'rafu kiai. Nah sebelumnya wa di sini isi fil huruf. Ini saja. Yu'rafu isim fil huruf. Nah, yu'rafu di mana? Di halaman 8, guys. Isim fil huruf. Hah?
Nah, Yurafu itu fi'il. iya, fil apa Kiai? Mati apa mudhari? Apa fil nahi? Fi'il mudhari. Iya, mudhari. Nah, taib. Nah, di sini Kiai bi di sini isim fil huruf. Biruju'i, kata bi-nya dulu, isim fil huruf. Bi itu huruf. Nah, huruf apa Kiai? Huruf ujian. Nah, kata arruju isim fil huruf. Arruju'i itu adalah isim ya? Iya, satu di alif lam, kedua di apa terletak setelah huruf jar. 6. Ila isim fil huruf. Ila huruf. Huruf apa? Huruf jar. 6. Al-qawamisi isim fil huruf. Isim. 6. Wa di sini isim fil huruf. Wa itu huruf. 6. Kasroti isim fil huruf. Huruf jar. 6. Kasroti isim fil huruf. Huruf kosong. Kasroh isim fil huruf. Nasrati isim. Iya, apa kemarin bilang? Al-khafdi, kata tersebut dibaca kasrah. Nah, al-ittila isim fil huruf. Kasrah isim. Iya. Al-ittila isim fil huruf. Nah, al-ittila isim fil huruf. Isim. Taib, al-qiraah isim fil huruf. Isim. Taib. Nah, inilah Isim. Nam, sohe. Nam, ini ilmu nahunya isim fil huruf. Taib. Al-amthilatu isim fil huruf. Jaringan ini, nah. Isim fil amthilah. Ini jaringan ya? Nah. Nggak kedengaran Kiai ngomong antum. Ya jaringannya. Nah, ya jaringan ya nih. Taib. Nah, amthilah ini pasti isim. Taib. Nah, makanya contoh di semua di sini isim semua nih, ra'sun, ru'usun. Nah, taib. Nah, ra'sun ra'sun isim mufrad mutsanna apa gimana ra'sun? Isim mufrad. Nah, rijlun mufrad apa mutsanna? Rijlun isim mufrad. Naam, ainun ya mufrad apa mutsanna? Ainun isim mufrad. Batnon mufrad apa mutsanna? Mufrad. Nah, iya. Pokoknya ini semua kan sesuai dengan pengertiannya. Bos. Iya, semuanya ini mufrad. Makanya setelahnya itu jamak taksir. Toib. Nah, ini terjemahan dulu di atas tadi. Yurafu dzalika birruju ila qawamisi wa kasratit kasratil ittila'i wal qiraati. Nah, apa maksudnya di sini adalah hal itu diketahui. Maksudnya apa? Jamak taksir itu ya diketahui dengan merujuk ke kamus, kembali ke kamus lagi kalau pengen tahu ini jamak taksir.
Selanjutnya serta banyak membaca dan menelaah. Jadi harus banyak baca jamak taksir ini dan harus banyak menelaah. Ada kamus-kamus jamak itu. Jamak-jamak itu ada semua. Tayyib, tayyib. Nah, tapi kita terjemahan dulu ya. Rosun. Ya, rosun kepala. Rijlun kaki, ainun mata, batnun perut. Ya. Kepala-kepala, kaki-kaki, mata-mata, butunun. Ya, perut-perut, kitabun, kutubun. Buku-buku, asadun, usudun, singa-singa. Yaumun, hari, ayyamun, hari-hari. Syahrun, bulan. Ashhurun, bulan-bulan. Wajuhun, aujuhun. Wajah dan wajah-wajah. Toib. Nah, ini khulasonya saja Kiai. Nah, ya, materi sebelumnya mufrad, mustanna, jamak dzakar salim, apa jamak salim, kata berkesan. Toib. Semoga bermanfaat. Toib. Masih mau lanjut Kiai? Lanjut. Kalau mau lanjut kita praktek ini. Boleh. Boleh, Toib. Bagus nih, di sini Kiai ada latihan ini. Nah, anak punya buku latihan. Anak bagikan. Nah, itu kalau latihan banyak sekali referensi buku latihan. Nah, di sini guys. Latihannya di sini adalah anak besarin. Latihan di sini disebutkan ubahlah isim mufrad dari kata berikut ini menjadi isim musanna. Isim musanna, jamak mudzakkar salim, muannas salim dan jamak taksir semua. Tapi ingat guys, ada juga yang tidak bisa dijamak. Nah, perhatikan ini, ada juga yang tidak bisa dijamak. Kayak kitabun musanna bisa, kitabani atau kitabaini. Jamak salim tidak bisa karena jamak salim berakal. Jamak taksir baru ada lagi kutubun. Nah, tolibun musannanya ada tolibani, tolibaini. Di sini semua ubah saja di sini. Ya tolibuna jamak mudzakkar salimnya, tolibina. Jamak taksirnya tulabun. Nah, maka kata tolib ini Kiai semua jamak bisa masuk ya. Jamak taksir bisa, jamak muannas salim bisa juga nanti. Ya. Nah, selanjutnya mistaratun, mistarotani, mistaratun, bisa juga mistaratin. Jamak taksirnya tidak ada penggaris. Nah, insyaallah dipahami Kiai tugasnya atau latihannya. Suruh ubah ke musanna jamak salim. Ya, jamak taksir. Insyaallah. Nah, qalamun musannanya. Qalamani, qalamaini. Nah, jamak salimnya tidak bisa. Mau anas salim atau jamak taksirnya apa? Nah, ini kan tadi bilang aqlamun. Jamak taksirnya aqlamun. Nah, tolibatun musanna jamaknya. Aqlamun. Nah, aqlamun. Nah, Tolibatani, tolibataini. Nah, jamak mudzakkar salim apa jamak muannas salim? Jamak muannas salim. Nah, silakan dibuat. Tolibatin. Iya, jamak taksirnya tidak ada kalau dia tolibatun, tolibun baru lengkap. Nah, kalau tolibatun cuma jamak muannas asalim doang. Jamak taksirnya tidak ada. Ar-rajulu musannanya Nah, dia ini Kiai
Nggak ada jamak mudzakkar salimnya, nggak ada jamak muannas salimnya. Jamak taksir langsung. Apa? Tadi udah lewat. Rijalun. Rijalun. Baik. Mudarrisun guys, silakan. Musanna. Nggak bisa dia menjadi muzakkar salim ya? Iya, nggak bisa. Ma'rufnya dia jamak taksir rizal. Nggak ada rojuluna, rojulina itu nggak ada. Yang ada jamak taksirnya itu rizal. Maka dalam Quran apa? Bukan rojuluna al-qawwamun, tapi ar-rijalu qawwamun. Nah, itu dalam Quran. Nah. Toib mudarrisun silakan. Nah. Mudarrisun, mudarrisani, mudarrisin. Nah. Jamak. Muzakkar salim. Ayo silakan. Betul. Mudarrisuna, mudarrisuna, mudarrisina. Toib as-sa'atun silakan. As-sa'at, as-sa'at, as-sa'atain, as-sa'atain, gitu ya. Aiwa As-sa'atani, as-sa'atain. Nah. Jamak apa dia? Jamak muannas salim. Toib silakan. As-sa'atun, as-sa'atin. Iya, asa. Asa. As-sa'atun, as-sa'atun. Ya, pokoknya ndak, kalau ada alif la jangan ditanwin. As-sa'atu as-sa'ati. Toib. As-sayyarah. Nah. 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 Jelas suara Kiai? Nah. Ya. Taib al-miftah. Taifani al-miftahaini. Taib. Nah, terakhir sebelum kita praktek kita gundul. Nah, silakan Kiai. Apa itu? Al-mil'aqatu. Terakhir. Min aqatani min aqataini. Taib. Jamak apa? Jamak muannas salim. Baik, kata marbuta jamak salim. Nah. Nah. Taib. Nah, kita praktek kitab ini. Nah, di sini Kiai Ana buka kitab Syarah Safinatun Najah. Kita membeda hubungan dua ilmu. Baik. Di sini. Ini. Ana pakai nunjuk-nunjuk aja. Baik. Nah, muncul kitabnya insyaallah. Muncul kitabnya Kiai. Muncul ya? Oh iya, muncul ya. Iya nih, jaringan ini. Nah, tuh kata kepala anak buka dulu kecil. Nah, jelas sekarang Kiai? Tuh iya. Nah, ini kata ini
isim fil huruf. isim Taib. Ini guys isim fil huruf. Nah, ini kayak rumus. Ini gundul semua nih. Kalau dia tamar buto yang kayak 4.2 atau bulat titik 2 di atas, jangan ragu itu isim. Karena tamar buto ndak masuk di fiil dia, Kiai. Ndak masuk di fiil. Taib, ini ilmunya. Taib, selanjutnya ini isim fil huruf. isim Taib, ini makruha isim fil. Ayo, ini wajibatun isim fil. Ayo, ini isim fil huruf. isim Ini isim fil huruf. isim Taib. Nah, ini udah, ini udah, ini udah. Taib, ini isim fil huruf. huruf Iya, huruf apa? huruf dia Ayo, taib, betul sekali. Wah, nah ini isim fil huruf. isim Isim, taib. Besarin lagi biar pas. Taib. Ini guys, li di sini, liman, li di sini. Apa isim fil huruf? Li-nya dulu, li. linya huruf Ayo, taib. Nah, ini guys, isim fil huruf. fi'il Iya ya, udah ya, ada ya. Kan ada ya atau na, nun atau ta atau hamzah ini. Nah, ini isim fil huruf. isim Nah, ini li-nya doang. Isim fil huruf. isim Hiya, isim fil huruf. huruf Nah, ini kiai. huruf dia Hiya, hiya. iya huruf dia Ayo, ini ingat deh hafalannya. Huwa huma hum. Domir domir itu isim tuh. Huwa huma hum. Hiya huma hum. Nah, kalau kita dengar ini huwa huma hum. Ini hafal ini isim semua. Huwa huma hum. Hiya huma. Hiya huma. Hunna anta antum antum anti antum antum ananahanu itu isim tuh. Jangan ragu. Sepakat ulama di kolom langit ini. Isim itu. Nah, ini isim huruf. isim Taib. Kita cari yang lebih padat lagi kitabnya. Nah, buka lagi kitab yang lebih padat lagi. Ini langkah apa? Tulisannya agak. Nah, kita cari. Ada di sini. Anda buka. Ini coba buka ini dulu. Kita cari. Nah, taib. 6. Nah, ini lebih padat. Kita bahas. Ini lagi ya. Nah, nentuin isim ilmu nahwu ilmu sharaf. Taib. Mulai dari sini. Salah isim bil huruf. fi'il Nah, taib. Wa. isim Wa dong ki. Oh, iya, in. sama huruf Iya, anak kemarin udah sampaikan in mungkin atau ana atau ina. Pokoknya tulisnya kayak gini kayak enggak usah ragu. Huruf. Nah, itu sudah. Ini gundul nih, enggak ada harokatnya. Huruf, enggak usah kemana-mana. Huruf. Nah, ini sekarang isi bil huruf. isim Ayo. Ulang. Tadi apa dengar isim bilang? isim Ayo, ini menarik nih, Kiai. Ana tadi ini Kiai
yang kita antum store tadi. Ta sukun di akhir. Oh iya. Nah, perhatikan Kiai. Nah, beda nih Kiai. Di sini tambahnya alif plus ta. Pasti isim. Atau tamar buto yang bulatan atau kayak 4 isim. Nah, kalau gini ta doang Kiai akhirnya ta doang, tanya ta terbuka. Ya, fil. Ini tekniknya Kiai. Fil. Taib. Inilah Kiai. Nah, Terkait dengan kafe. iya. Ya, berarti kaf ini nih kanat. Nah, ini sekarang. Isim bil huruf. Aiwa, taib. Yang mana? Qara'a. Yang ro'u. Itu fi'il. Fi'il. Akhadha. Mana? Akhadha yang atas. Sama. Fi'il. Iya, taib ini. Ilmadi. Nah, ilmu sorofnya sekarang mahmuzun. Ini isim apa? Isim alat, isim zaman, isim fa'il, isim maf'ul, masdar mimi, masdar. Anak udah kasih tahu. Samain saja mana. Sudah. Nah, ini samain saja. Ini bacanya mahmuzun. Mahmuzun. Ya, bacanya mahmuzun. Ya. Isim maf'ul. Aiwa, inilah Kiai itu. Lihat. Nah, ini pentingnya sorof. Isim maf'ul. Nah, ingat-ingat band pokoknya gitu dia sorof itu gitu dia. Nah, mungkin cukup dulu Kiai. Nah, masya Allah, ini perkembangannya bagus sekali, cepat sekali. Nah, itu yang kita harapkan. Nah, nah, baik. Sebelum tutup nih Kiai, ada pertanyaan atau menyampaikan sesuatu apa? Silakan.